Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang autisme. Coba deh bayangin, kalau autisme itu bukan soal kabel otak yang salah sambung selamanya, tapi sebuah kondisi metabolisme yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Kedengarannya radikal kan? Nah, kita akan bedah penelitiannya. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau semua tantangan yang sering kita dengar soal autisme, sulit bersosialisasi, atau mungkin perilaku yang berulang-ulang, itu sebenarnya bukan inti masalahnya ya? Gimana kalau itu semua cuma gejala dari krisis energi yang terjadi di dalam otak? Nah loh, ini pertanyaan besar yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Nah, buat ngejawab itu, para ilmuwan nemuin satu petunjuk super penting. Mereka sadar ada masalah yang fundamental banget dalam cara otak penderita autisme itu pakai energi. Kondisi ini punya nama keren, namanya hipometabolisme cerebral. Jadi, hipometabolisme cerebral itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin otak kita itu kayak kota metropolitan yang super sibuk. Nah, kondisi ini tuh kayak ada mati lampu parsial atau brownout gitu. Lampu-lampu penting, fungsi dasar mungkin masih nyala. Tapi gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, sistem transportasi canggih, pokoknya semua yang butuh energi gede itu mulai redup bahkan mati. Nah, itulah yang terjadi. Otak mengalami kekurangan daya kronis. Di tabel ini, kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas banget. Di otak yang tipikal, glukosa itu bahan bakar utama dan diolah dengan efisien. Tapi di otak autistik, penggunaan glukosa ini terganggu. Jalur-jalur utama buat ngubah gula jadi tenaga, seperti glikolisis dan siklus TCA, itu kayak jalan tol yang macet parah. Hasilnya apa? Otak terpaksa ngirit. Dia melakukan apa yang disebut pemotongan biaya metabolik. Artinya, daya untuk fungsi-fungsi paling kompleks dan mahal, kayak interaksi sosial dan komunikasi, itu yang pertama kali dipotong. Masuk akal kan? Oke, jadi kalau jalur bahan bakar utamanya macet, terus gimana dong? Apa ada jalan lain? Nah, penelitian terbaru nunjukin sebuah jalan keluar yang sangat menarik, yaitu dengan mengganti bahan bakar otak ke sumber energi alternatif yang jauh lebih bertenaga. Dan solusinya ada di sini. Di satu sisi kita punya glukosa. Ini bahan bakar standar, tapi sayangnya di otak autistik jalurnya bermasalah. Di sisi lain kita punya keton. Anggap aja ini bahan bakar jet yang dibuat dari lemak. Nah, keton ini spesial. Dia bukan cuma bisa ngelewatin blokade metabolisme tadi, tapi dia juga menghasilkan energi jauh lebih efisien. Ini kayak nemuin jalur rahasia bebas hambatan pas semua jalan utama lagi macet total. Cerdas banget kan cara kerja tubuh kita? Penting banget buat dicatat ya. Ini bukan sekedar ngomongin tren diet loh, sama sekali bukan. Ini adalah intervensi medis yang sangat presisi. Bisa dibilang kayak operasi metabolik tanpa pisau bedah. Tujuannya cuma satu, menghasilkan molekul spesifik bernama beta-hidroksibutirat atau BHB. Si BHB inilah yang bakal jadi pahlawan super, bahan bakar baru buat otak. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, nggak cuma sekedar ganti bensin. Disinilah semuanya jadi jauh lebih dalam dan menakjubkan. Ternyata, mengganti bahan bakar ke keton itu memicu serangkaian efek domino yang bisa memprogram ulang seluruh lingkungan di dalam otak. Jadi, keton ini kerjanya di 3 level utama. Pertama, jelas dia memulihkan pasokan listrik, ngasih tenaga lagi. Kedua, dia bisa menenangkan badai listrik yang sering terjadi di otak. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa menurut saya, keton bisa ngobrol langsung sama DNA kita buat mengubah cara gen bekerja. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari gimana dia nenangin otak dulu. Coba bayangin deh, otak autistik itu seringkali kayak ada di tengah badai sinyal listrik yang nonstop. Terlalu banyak gas, kurang rem. Nah, disinilah keton berperan jadi penenang alami. Lihat grafiknya deh. Keton itu menekan si glutamat, yang ibaratnya pedal gas, sambil naikin si GABA yang jadi pedal rem. Keseimbangan baru ini krusial banget buat menciptakan kondisi di mana otak bisa memproses informasi dengan lebih tenang dan lebih teratur. Dan ini yang membawa kita ke penemuan yang paling mengubah segalanya. Ternyata, keton itu, khususnya si BHB tadi, bukan cuma sekedar bensin. Dia bukan penumpang pasif. Dia itu molekul pemberi sinyal yang sangat aktif. Dia bisa masuk ke pusat komando sel dan ngasih perintah langsung ke buku manual genetik kita. Terus gimana caranya? Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, molekul BHB masuk ke pusat komando sel. Di sana dia bertindak kayak kunci master yang bisa mematikan gembok genetik yang namanya HDAC.
Nah, pas gembok ini kebuka, gen-gen baik yang tadinya terkunci jadi bisa aktif, termasuk gen yang memproduksi BDNF. Ini protein super penting yang berfungsi kayak pupuk buat otak, bantu perbaikan dan pertumbuhan sel-sel otak. Bahkan ada lagi penemuan yang lebih canggih. Sebuah mekanisme baru yang disebut Crab Hub. Oke, namanya ribet, tapi konsepnya gini. Ini artinya molekul BHB itu sendiri bisa langsung nempel di struktur DNA kita, bertindak kayak saklar super cepat. Jadi ini adalah jalur tol langsung dari metabolisme kita ke instruksi genetik untuk melindungi dan memperbaiki otak. Ini benar-benar mengubah total cara kita mikirin hubungan antara nutrisi dan gen. Semua penemuan ini, kalau kita gabungin, nunjukin sebuah pergeseran yang super besar. Pergeseran dalam cara kita memandang kesehatan mental dan neurologi secara keseluruhan. Kita ini lagi masuk ke sebuah era baru yang oleh para ahli disebut sebagai psikiatri metabolik. Dan inti dari pergeseran ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat kuat ini. Kita akan bergeser dari model psikiatri yang fokus pada manajemen gejala dengan obat-obatan menjadi model restorasi biologis yang berbasis pada metabolisme. Jadi bukan lagi cuma nutupin gejala, tapi benerin mesinnya dari dalam. Dan dampaknya, ini bukan cuma buat autisme loh, banyak banget kondisi neurologis lain, kayak Alzheimer, gangguan bipolar, skizofrenia, yang ternyata juga punya akar masalah yang mirip, disfungsi metabolik. Ini membuka kemungkinan adanya semacam teori pemersatu untuk berbagai gangguan otak, di mana semuanya berakar pada masalah yang sama, yaitu cara tubuh kita mengelola energi. Dan ini membawa kita semua pada satu pertanyaan penutup yang fundamental banget. Mungkinkah masa depan kesehatan otak kita itu nggak lagi kita cari di rak-rak apotek, tapi justru ada di dalam kemampuan kita untuk menjadi master bagi metabolisme tubuh kita sendiri? Sebuah pemikiran yang, kalau benar, bisa mengubah segalanya tentang cara kita melihat kesehatan dan penyakit. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.